10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari SMP Islam Global Surya, kelas 7 Komorebi Class, kami ingin membuat video pembelajaran. Mata pelajarannya adalah IPS tentang kehidupan pada masa prakarsa di Indonesia. Dan guru Mapel IPS adalah Miss Mushi Linda Iin, SPD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Haifa, Hafiz, Aurel, Soraya, Ita, dan Jasmine. Hai teman-teman. Halo Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dita. Emangnya Dita mau ngapain manggil kami? Saya mau bertanya nih. Tadi pada saat pelajaran IPS ada yang saya tidak mengerti. Tolong sebutkan dan jelaskan pembagian zaman dimulai dari apa teman-teman? Jadi begini Dita, pembagian zaman dimulai dari zaman Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, dan zaman Kuarter. Oh, begitu. Terus apa arti dari Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, dan yang terakhir ada zaman Kuarter? Ya udah, nanti kita jelaskan, kita duduk di XS kantin dulu yuk. Nah teman-teman, yuk kita beritahu kepada Dita apa arti pertanyaan dia tanyakan. Nah Dita, simak ya penjelasannya. Number 1. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan geologi zaman prakarsa dibagi menjadi 4, yaitu zaman tertua Arkaikum, zaman primer atau hidup tua Paleozoikum, zaman sekunder atau hidup pertengahan Mesozoikum, serta zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, begini teman-teman, berdasarkan geologi, zaman prakarsa yang tertua adalah zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Arkaikum atau Arkeozoikum artinya masa kehidupan purba. Masa Arkaikum sering disebut dengan Arkean. Arkeozoikum adalah zaman tertua dalam sejarah perkembangan bumi beserta segala hal yang hidup di bumi. Berumur kira-kira 545 sampai 4.500 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, keadaan bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Dan udara masih sangat panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Setelah itu terjadilah penurunan suhu yang memungkinkan munculnya suatu kehidupan. Hal itu terjadi pada akhir Arkeozoikum. Batuan pada masa ini ditemukan di berbagai belahan dunia, yang lazim disebut keraton atau perisai benua. Masa ini adalah masa perbentukan kerak bumi. Jadi, kerak bumi terbentuk setelah pendinginan bagian tepi. Flat tektonik atau lempeng tektonik yang menyebabkan gempa itu terbentuk pada masa ini. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3.800.000.000 tahun yang lalu. Masa ini juga merupakan awal terbentuknya infosfer dan atmosfer. Fosil tertua yang sudah ditemukan adalah fosil stromatolith dan Cyanobacteria dengan umur kira-kira 33.500.000.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi masih merupakan bola gas yang sangat panas yang berputar pada porosnya, sehingga pada zaman ini kehidupan di bumi belum ada. Ciri-ciri zaman Arkaikum yaitu belum ada kehidupan, bumi masih berupa bola gas yang sangat panas dan berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Number 2. Zaman Paleozoikum merupakan kelanjutan dari zaman Arkeozoikum dan diperkirakan berumur sekitar
245 sampai 545 juta tahun yang lalu. Munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri dalam jumlah sedikit. Zaman Paleozoikum disebut juga sebagai zaman primer atau zaman pertama. Number 3. Mesozoikum disebut pula dengan zaman sekunder, zaman kedua atau zaman reptil dan berumur kira-kira 65 sampai 245 juta tahun yang lalu. Mesozoikum merupakan masa pertumbuhan kedua dalam tingkat kehidupan makhluk hidup. Pada masa itu muncul reptil raksasa yang dikenal sebagai dinosaurus yang panjangnya mencapai 12 meter dan ankylosaurus dengan panjang 30 meter. Pada zaman itu pun sudah muncul binatang jenis burung dan binatang menyusui dalam tingkat yang masih rendah. Number 4. Neozoikum atau Kainozoikum diperkirakan terjadi sampai dengan sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa tersebut, keadaan bumi sudah mulai stabil dan kehidupan semakin berkembang serta beraneka ragam. Neozoikum dibagi menjadi dua, yakni zaman tersier, zaman ketiga, dan zaman kuarter, zaman keempat. Pada masa tersier, jenis-jenis binatang besar mulai berkurang. Number 5. Pada zaman kuarter mulai muncul tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen yang berlangsung kira-kira 600 tahun dan masa Holosen yang berlangsung kira-kira 20 tahun hingga sekarang. Oh begitu, makasih ya teman-teman. Iya, sama-sama Dita. Aifa, sekarang aku yang nanya ya, boleh nggak? Iya, boleh, tanyakan saja. Tuliskan hasil dari kebudayaan zaman-zaman kayak logam gitu loh. Oke, aku paham kok apa yang kamu maksud. Number 1. Masa berburu dan meramu. Kehidupan masyarakat. Perburuan hewan yang dilakukan hampir setiap hari menyebabkan melenyapnya sebagian hewan pada zaman Pleistosen. Manusia purba yang hidup pada masa itu sangat bergantung pada alam. Kelompok manusia pada masa berburu itu merupakan upaya untuk melindungi diri dari gangguan hewan buas, hujan, petir, dan badai. Pada akhir masa berburu dan meramu terjadi semacam pembagian kerja. Kaum laki-laki berburu sementara yang perempuan diberi tugas meramu. Peninggalan masyarakat. Kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan untuk merimbas atau memotong kayu. Alat yang kedua adalah alat serpih. Alat serpih berfungsi sebagai pisau, gurdi, atau alat penusuk. Yang ketiga adalah alat dari tulang. Selain dari tulang hewan, ada juga alat yang dibuat dari tanduk hewan. Bahkan ada yang dibuat dari duri ikan pari. Yang keempat adalah kapak genggam. Kapak genggam banyak ditemukan di pantai timur Sumatera sehingga sering disebut kapak genggam Sumatera. Number 2. Yang kedua adalah masa bercocok tanam dan berternak. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat. Selain bercocok tanam, manusia purba juga masih berburu dan meramu. Hanya saja mereka tidak lagi dalam tingkat food gathering, tetapi sudah memasuki tingkat food producing. Artinya mereka sudah dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Ladang-ladang mereka menghasilkan makanan secara teratur, sehingga mereka dapat hidup menetap. Tidak lagi berpindah-pindah, mereka pun membuat tempat tinggal sederhana yang ditempati secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Tingkat kemakmurannya meningkat pada masa bercocok tanam menjadikan harapan hidup usia rata-rata naik. Akibatnya kepadatan penduduk juga naik. Selain itu, daerah-daerah di Indonesia yang dihuni oleh manusia purba juga semakin luas. Yang kedua adalah peninggalan masyarakat. Yang pertama ada kapak persegi. Kapak persegi termasuk alat dari batu yang mengaling menonjol dari masa bercocok tanam. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak lonjong usia yang lebih tua dibanding beliung persegi. Sesuai dengan namanya, kapak ini berbentuk lonjong. Bagian pangkal runcing kemudian melebar pada bagian tajam. Yang ketiga, alat-alat obsidian. Alat obsidian dibuat dari batu khusus yang disebut batu obsidian atau batu kecubung. Biasanya alat tersebut ditemukan di dekat pintu gua.
Yang keempat adalah mata panah. Seperti halnya alat obsidian, mata panah juga banyak ditemukan di dekat gua. Yang kelima adalah gerabah. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mulai menggunakan gerabah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Yang keenam adalah perhiasan. Perhiasan yang dibuat dari batu dan kulit kayu yang sudah dikenal sejak masa bercocok tanam. Number 3. Yang ketiga adalah masa perundakian, yang adalah A. Kehidupan masyarakat. Pada masa perundakian, pembagian kerja dalam melaksanakan berbagai kegiatan tidak hanya antara laki-laki dan wanita, tetapi lebih banyak jenisnya. Hal itu terjadi karena telah ada jenis kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Dampak dari pengkhususan jenis pekerjaan tersebut yakni terjadinya perkembangan pesat dan bidang teknologi. Meski keberadaan logam seperti emas, perunggu, besi, dan cara perbuatan yang telah dikenali, tidak semua tempat memiliki barang-barang tambang tersebut. Oleh karena itu dilakukanlah perdagangan dengan sistem barter atau tukar-menukar. Yang B adalah peninggalan masyarakat. Yang pertama adalah peralatan. Beberapa contoh alat dari logam yang ditinggalkan pada masa perundakian seperti berikut. Yang pertama adalah nekara. Nekara terbuat dari perunggu, bentuknya seperti perumpung yang berpinggang dengan di bagian atasnya tertutup jadi kira-kira seperti dandang yang terbalik. Bagi masyarakat purba, nekara dianggap benda keramat sebab fungsinya sebagai alat upacara. Yang kedua adalah kapak corong. Selain nekara, benda yang juga dibuat dari perunggu adalah kapak corong. Bentuknya berbeda dengan kapak persegi atau kapak beliung yang dibuat dari batu. Yang ketiga adalah arca perunggu. Arca perunggu memiliki model yang beragam, misalnya seperti orang menari, berdiri, atau naik kuda. Yang kedua adalah bangunan. Setelah memasuki masa perundakian, bukan berarti pembuatan alat-alat dari batu berhenti sama sekali. Pada masa tersebut, pembuatan alat dari batu berukuran besar semakin berkembang pesat. Yang pertama ada menhir, berbentuk tugu terbuat dari batu sebagai peringatan atau tanda tempat pemujaan arwah nenek moyang. Yang kedua adalah dolmen. Dolmen berbentuk meja terbuat dari batu. Ada dolmen yang digunakan sebagai tempat sesaji atau tempat pemujaan nenek moyang, dan ada dolmen yang di bawahnya terdapat kuburan. Yang ketiga adalah sarkofagus. Sarkofagus dibuat dari batu terbesar utuh kemudian dilubangi hingga bentuknya seperti lesung. Yang keempat adalah kubur batu. Fungsinya seperti sarkofagus, yaitu tempat untuk meletakkan mayat. Yang kelima adalah pun dan berundak. Bangun pun dan berundak dibuat dari batu yang disusun bertingkat sehingga jika dilihat dari samping menyerupai tangga.
shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now, I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit.